sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dan muda-mudi HKBP Getsemane yang ada di rumah. HKBP Getsemane, Serep Rohata. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Demikian dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini adalah keluarga atau membangun keluarga yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda mau berbahagia? Percayalah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Sebab sumber kebahagiaan adalah Tuhan itu sendiri. Setiap orang yang hidup di dalam firman Tuhan pasti dia akan berbahagia. Saudara-saudari, demikianlah Paulus mengatakan dan mengingatkan seluruh jemaat secara pribadi, orang yang percaya agar hidup atau berperilaku atau bertutur kata atau dengan gaya hidupnya tetap di dalam Tuhan. Bahkan lebih jelasnya di Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Berakar di dalam Dia artinya imanmu itu tertancap kokoh, setia atau tidak oleng atau tidak ragu-ragu melalui iman kepada Tuhan. Sebagaimana akar pohon itu ketika sudah tertancap dengan benar di dalam tanah, maka seberapa besar pun pohon itu nantinya, maka dia akan tetap mampu menahannya. Dan dibangun di dalam Dia artinya kelangsungan hidup kita akan dibangun berdasarkan iman yang kokoh di dalam Tuhan. Orang Batak bilang, salamat dasor segaluhutan. Pundasi yang kokoh akan menentukan ketahanan sebuah bangunan. Pundasi yang kokoh, yang kuat akan menentukan ketahanan sebuah bangunan. Maka jika iman kita kokoh kepada Tuhan, maka kita menjadi kuat, kita menjadi teguh menghadapi hidup dan bersyukur. Hal ini saudara-saudari diungkapkan kepada setiap orang. Dalam nas kita dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dikatakan kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua yang disebut keluarga. Tentu sebelum adanya keluarga, setiap pribadi haruslah lebih dahulu mengenal Kristus. Istri yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, dan anak-anak juga yang takut akan Tuhan. Itulah makanya perlu pasangan yang seiman. Pasangan yang seiman. Kalau beda imannya, tentunya beda prinsipnya, beda pemahamannya, tentunya hal itu akan menciptakan ketidakserasian atau ketidakbahagiaan. Yang pertama dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Intinya adalah tunduk kepada Tuhan. Mengapa? Karena orang beriman yakin bahwa Tuhan adalah kebenaran dan hidup. Sehingga orang yang beriman tunduk kepada kebenaran itu. Demikianlah hendaknya istri tunduk kepada suami, sebab suami hidup di dalam Tuhan. Artinya selama suaminya hidup di dalam kebenaran, selama suaminya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tunduklah kepada mereka. Yang kemudian yang kedua dikatakan kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada
mereka. Tentu hal ini hendak mendukung perintah yang pertama tadi, bahwa jika istri sudah tunduk kepada suami, maka suami tidak boleh bertindak semena-mena. Suami tidak boleh bertindak sesuka hati, berlaku kasar kepada istri. Sebab istri tunduk kepada suami bukan karena takut kepada suaminya, tetapi istri itu tunduk kepada suaminya adalah karena takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kasihilah istri. Dalam hal ini hendak mengatakan bahwa perempuan juga adalah manusia yang diberkati, yang diciptakan oleh Tuhan, yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan laki-laki. Saudara-saudari, oleh sebab itu, maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kebahagiaan yang tidak bertara akan tercipta ketika istri tunduk atau hormat kepada suaminya dengan menjaga nama baik suaminya, dan suami pun mengasihi istrinya dengan memperlakukannya dengan sopan dan penuh cinta kasih. Memiliki hak yang sama. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk dicintai dan mencintai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikian juga tentang hubungan orang tua dengan anak diungkapkan di dalam nas ini, bahwa sesuatu yang baik di mata Tuhan atau sesuatu yang indah di mata Tuhan adalah bila anak-anak taat kepada orang tuanya. Ketaatan yang dimaksud adalah kesediaan, kerelaan untuk melakukan apa yang baik dan benar menurut orang tuanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini sebenarnya wajar, sebab orang tua lebih dahulu mengenal, lebih dahulu mengerti kehendak Tuhan. Kemudian orang tua itu mengajarkannya kepada anak-anaknya. Dengan demikian, menaati orang tua adalah bagian dari percaya kepada Tuhan. Menaati orang tua adalah bagian dari percaya kepada Tuhan. Orang tua itu menjadi alat Tuhan dalam membimbing, dalam mengarahkan anak untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi anak-anak hendaknya memandang orang tua itu sebagai wakil Allah, wakil Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan itu kepada anak-anak. Oleh karenanya, jika orang tua sudah dipandang sebagai wakil Allah, jika orang tua sudah dipandang sebagai wakil Allah, maka orang tua tidak boleh menyalahgunakan posisi itu untuk berbuat sesuka hatinya kepada anak-anaknya. Karena jika demikian, hal itu akan menimbulkan sakit hati. Jika anak-anak sudah mengalami sakit hati terhadap orang tua, maka perasaannya akan menjadi tawar, maka perasaan anak itu menjadi mentah, ambyar, sehingga tidak lagi menerima ajaran Tuhan melalui orang tua. Jika demikian, kepada siapa lagi anak-anak menerima pengajaran? Kepada siapa lagi anak-anak belajar untuk mengenal Tuhan? Maka dalam hal hubungan ini, baik antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, semua itu harus diikat oleh kasih dan pengenalan akan Tuhan. Dasar dari cinta adalah Tuhan. Sebab manusia tidak akan mampu mencintai orang lain. Manusia tidak akan mampu mencintai dirinya sendiri tanpa Tuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, selama engkau beriman kepada Tuhan, engkau sedang berbahagia. Selama engkau dan keluargamu beribadah, beriman kepada Tuhan, sesungguhnya Anda sedang berbahagia. Jemaat HKBP Getsemani, selamat menjadi keluarga bahagia. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan kami yang membimbing kami dan yang sungguh kami percaya. Oleh karenanya, biarlah kami mengasihi keluarga dan sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau kehendaki di tengah-tengah keluarga.
Maka bukan keinginan diri sendiri, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, sehingga kehidupan kami menjadi bahagia dan baik di bumi ini. Berkati gerejamu, berkati bangsa kami, berkati juga jemaatmu dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai pekerjaan, dan bahkan juga yang dalam keadaan sakit, yang lemah. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati setiap hal yang kami lakukan, khususnya juga dalam persiapan pada minggu yang akan datang beribadah di gereja. Biarlah kami tetap dalam kondisi sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.